berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen memang menekankan pada anugerah, karena kita diselamatkan oleh karena anugerah. Itu bukan hasil perbuatan baik kita, itu bukan hasil jasa kita. Nggak ada kita yang bisa dengan bangga berkata bahwa karena saya baik, karena saya beramal, karena saya beribadah, karena saya lakukan segala perbuatan-perbuatan sosial, maka Tuhan layak untuk menyelamatkan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan karena perbuatan baik kita. Karena Alkitab berkata, perbuatan baikmu seperti kain larah, seperti kain kotor di hadapanku. Itu mengajar kepada kita bahwa perbuatan kita tidak pernah bisa menuntun kita pada keselamatan. Hidup kita anugerah, justru karena Yesus mati di atas kayu salib, justru karena Yesus sudah curahkan darahnya buat hidup kita. Karena itu kita selamat dan beroleh kepastian keselamatan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, ada banyak orang yang berkata, loh, kita kan sudah selamat, dan kita selamatkan karena anugerah. Karena itu kalau kita mau minum mabuk kita mau buat apapun toh kita sekali selamat, kita akan tetap selamat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang sering kali kita lupakan, bahwa justru setelah kita selamat ada tanggung jawab. Alkitab dengan tegas bilang, jangan mempermainkan Tuhan. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Berarti kita memang dikasihi, kita memang menerima kasih karunia, kita memang menerima anugerah. Tapi setelah kita menyadari anugerah itu, setelah kita menyadari keselamatan kita, setiap kita punya tugas dan tanggung jawab untuk kita jalani dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara memang tentang tugas tiap orang percaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kita diselamatkan, berarti ada tugas yang diberikan kepada kita. Makanya Yesus dengan tegas berkata, segala kuasa di bumi di surga telah Bapa berikan kepadaku. Dengan lain kata, Yesus berkata, sekarang kuasa atas segala sesuatu Bapa telah percayakan kepadaku, ada dalam tanganku. Tetapi ini yang Yesus katakan, aku berikan kepadamu, pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Berarti kita ada tugas. Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, kamu harus menjadi berkat. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa ada tugas, ada tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kadang-kadang kita cuma pusing dengan aduh banyak masalah, aduh banyak persoalan, aduh banyak tantangan dalam hidup ini. Tapi menyadari bahwa kita masih punya tugas. Ayo bangkit, ayo hadapi pergumulan hidup, ayo minta Tuhan menyertai kita dan berkata, terima kasih Tuhan, saya tetap akan maju karena tugas yang Bapa percayakan dalam kehidupan saya. Haleluya. Nah, dalam Ibrani pasal 13, dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 mulai kita pelajari. Dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam
dalam Tuhan. Dari ayat-ayat bacaan yang kita pelajari ini, saya lihat minimal ada 5 hal penting yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini kepada setiap kita yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-18. Dikatakan, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena dalam segala hal kami menginginkan satu hidup yang baik. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tugas tiap orang percaya, apakah dia baru bertobat, ataukah dia sudah terlibat dalam pelayanan, ataukah dia bertahun-tahun bahkan sudah melayani, tugas yang utama yang setiap orang percaya harus jalani, apakah dia tua ataupun muda, yang pertama yaitu kita harus berdoa terus. Kita harus berdoa terus. Ibu-ibu rumah tangga, ayo banyak berdoa. Jangan cuman marah, tersinggung, kecewa, nuntut suami saya harus begini, mertua saya harus begini, karena ekonomi harus begini, tetangga harus begini, anak-anak saya harus begini. Dan makin kau banyak menuntut, kau makin banyak kecewa, makin banyak sakit hati, makin banyak luka dalam jiwa saudara. Tapi sebaliknya, kalau sudah mulai berdoa, doa menjadi kekuatan buat kita. Saudara-saudara yang bisnis, saudara yang usaha, dunia tambah jahat, dunia tambah bahaya. Saudara harus berdoa terus agar Tuhan menjaga saudara yang jahat dan mencurahkan berkatnya luar biasa dalam hidup saudara. Orang-orang muda, ayo berdoa terus, karena kita lihat dunia semakin menakutkan. Banyak orang-orang muda akhirnya terseret dengan hal-hal yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita terus berdoa, maka doa menjadi kekuatan buat kita. Doa membuat kita ngerti kehendak Allah, dan akhirnya doa membuat kita sadar bahwa tanpa Yesus kita nggak sanggup, tapi bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Jadi tugas tiap orang percaya yang pertama adalah berdoa terus. Yang kedua, saya pelajari, coba ayat yang ke-19, dikatakan, dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Tugas setiap orang percaya yang kedua yaitu menasihati dan menuntun orang lain pada hal-hal yang lebih baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menasihati dan menuntun orang lain untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, itulah tugas setiap orang percaya dimanapun kita berada. Itu bukan berarti dimana-mana kita coba nasihat, kamu harus begini ya, kamu harus begini, tidak. Tetapi lewat teladan kehidupan kita, lewat kata-kata yang membangun, lewat kata-kata yang menguatkan, lewat kata-kata yang memberi pengharapan, maka kita menasihati orang di sekitar kita. Bukan hanya marah, bukan hanya kecewa, bukan hanya menuntut, tapi menasihati, menuntun dia untuk akhirnya ditolong Tuhan untuk dapat melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Sudah tahu ada seorang pria yang berselingkuh, sudah mulai ajak bicara, minta Tuhan jamah hidupnya, tapi sekaligus mulai bicara, cari celah untuk menasihatinya dan menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Kalau sudah tahu ada teman saudara yang mau bercerai misalnya, ada teman saudara yang pacaran dengan suami orang misalnya, lalu kita mulai menasihatinya dengan kelemah lembutan dan minta kuasa Tuhan menjamah hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tugas setiap kita. Yang pertama berdoa terus, yang kedua menasihati sambil menuntut orang lain melakukan hal-hal yang lebih baik. Yang ketiga, apa tugas setiap orang percaya? Di ayat yang ke-21 dikatakan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, perhatikan baik, untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam Dia apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berarti yang ketiga, apa tugas setiap orang percaya? Agar kita diperlengkapi untuk berbuat baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perbuatan baik dan keselamatan adalah dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Karena kita tidak akan pernah diselamatkan karena perbuatan baik, tapi justru karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, kita harus hidup berbuat baik. Suami-suami, ayo baik terhadap istrimu. Istri-istri, ayo baik terhadap suamimu. Ayo mulai dari keluarga kita dulu, cabut kekerasan, makian, bentakan, tapi penuhi dengan kasih Tuhan, penuhi dengan hal-hal yang baik. Saya percaya kalau orang-orang yang mengenal kebenaran lalu kemudian keluar dalam tanggung jawab kehidupan kesehariannya dengan sikap hati yang benar untuk senantiasa berbuat baik, saya percaya dunia ini sudah digoncangkan oleh Injil Kristus. Jadi yang pertama, tugas setiap orang percaya, kita harus berdoa terus, kita harus menasehati sambil menuntunnya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Dan yang ketiga, kita
tugasnya adalah diperlengkapi untuk senantiasa berbuat baik dalam keluarga, dalam lingkungan. Lihat orang yang bisa kita bantu, lihat orang yang bisa kita tolong, lihat orang yang bisa kita doain, terus kita berbuat sesuatu. Yang keempat saya pelajari masih di ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-21 dikatakan selanjutnya, dan mengerjakan di dalam dia apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi yang keempat, tugas setiap orang percaya adalah kita harus senantiasa melakukan yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya baik itu penting, baik itu perlu, tapi juga sekarang kita perlu berdoa, Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, di situ kita melihat kuasanya dicurahkan. Suami-suami ketika menghadapi masalah dengan istrinya, dia mulai berpikir, apa sih yang Tuhan berkenan untuk saya mengatasi masalah ini. Istri-istri doa, Tuhan, apa sih yang Tuhan berkenan supaya saya mengatasi masalah ini. Kalau masing-masing kita cari untuk berkenan kepada Allah, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kita harus berdoa terus, kita harus menasihati, kita diperlengkapi untuk berbuat baik, kita senantiasa melakukan yang berkenan kepada Allah. Dan akhirnya saya pelajari selanjutnya pada ayat yang ke-22 dikatakan, dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku itu kepadamu. Berarti yang kelima, yang terakhir, kita harus hidup selalu dengan rela hati, bukan hidup dengan sungut-sungut, bukan hidup membangkit-bangkit, bukan hidup berbantah-bantahan, tapi rela hati. Tuhan, saya mau jadi orang yang rela, dimanapun saya ada, saya mau damai sejahtera Kristus memerintah. Orang yang hidupnya penuh dengan kerelaan, maka dia akan penuh dengan ucapan syukur, dia akan penuh dengan sukacita, dan dia akan penuh untuk melihat berkat-berkat Allah dinyatakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya inilah saatnya buat kita untuk menyadari, saya sudah diselamatkan, berarti saya punya tugas untuk senantiasa meninggikan dan memuliakan nama Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika selagi nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan, Tuhan ingatkan kami bahwa kami masih ada tugas untuk kami menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus sumber damai sejahtera kita, Yesus sumber kemenangan kita, Yesus sumber kekuatan kita dalam segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.